Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Il dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah terlebih dahulu kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita simak bersama-sama video pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai kali ini adalah 1. Siswa mampu menceritakan kembali kisah teladan Nabi Musa. 2. Siswa mampu meneladani sikap yang telah dicontohkan oleh Nabi Musa alaihi salam dalam kehidupan sehari-hari. Ayo anak-anak, sudah siap? Kita simak kisahnya. Nabi Musa alaihi salam lahir di zaman Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adalah raja yang zalim. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dia selalu berbuat semena-mena kepada rakyatnya. Raja Fir'aun bermimpi, dan menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Oleh karena itu, dia memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Sedangkan di rumah ibu Nabi Musa, beliau sangat khawatir akan keselamatannya dan keselamatan bayinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Musa alaihi salam dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa agar anaknya dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Bayi Musa pun diselamatkan oleh seorang wanita bernama Asia, yaitu istri Fir'aun. Melihat anak itu, Fir'aun marah. Akan tetapi, setelah dengan bujuk rayu Asia, Fir'aun luluh hatinya. Ia tidak jadi membunuh Musa kecil. Suatu ketika, Musa kecil menangis karena kehausan. Asia memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi itu. Maka berdatanglah wanita-wanita yang ingin menyusui bayi Musa. Namun, setiap kali ada wanita yang hendak memberinya susu, bayi Musa tidak mau. Ia tetap menangis. Hingga akhirnya datang seorang wanita bernama Yukabat. Wanita ini menggendong dan menyusuinya. Seketika itu juga Musa kecil terdiam dan berhenti menangis sampai tertidur nyenyak. Mereka tidak mengetahui ternyata Yukabat adalah ibu Musa sendiri. Selanjutnya, Asia meminta agar Yukabat tinggal di lingkungan istana untuk mengasuh Musa kecil. Yukabat pun bersedia dan dengan senang hati mengasuh anaknya sendiri di lingkungan istana Fir'aun. Akhirnya Fir'aun dan istrinya Asia merawat Musa kecil sampai tumbuh dewasa. Akan tetapi
Musa selalu melihat ketidakadilan di negeri tersebut dikarenakan ulah Raja Fir'aun. Suatu hari Nabi Musa melihat seorang pemuda dari Bani Israel dan dari Bani Kipti sedang berkelahi. Lalu Nabi Musa tidak sengaja memukul pemuda yang dari Bani Kipti dan dia meninggal. Nabi Musa menyesali perbuatannya dan bertobat memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya yang tidak disengaja. Dan Allah memaafkannya. Mendengar berita itu, Raja Fir'aun sangat marah. Dia memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Nabi Musa. Tetapi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Musa dan dia berkata bahwa Raja Fir'aun dan tentaranya akan menangkap dan membunuhnya. Lalu orang laki-laki tersebut juga memberi nasihat agar Nabi Musa segera keluar dari kota ini. Nabi Musa alaihissalam mengikuti nasihat orang itu, maka keluarlah ia dengan perasaan khawatir seraya berdoa, "Ya Tuhanku yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bebaskanlah aku dari cengkraman kaum Fir'aun yang aniaya." Sesampainya di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Musa alaihissalam menyapa, "Mengapa tidak ikut bersama mereka mengambil air?" Kedua gadis itu menjawab, "Kami tidak dapat mengambil air kecuali sesudah orang-orang itu telah menyelesaikan mengambilnya, dan karena kami juga tidak kuat berebut dan berdesak-desakan dengan orang banyak itu. Bapak kami sudah tua, karena itu pula tidak sanggup datang kemari untuk mengambil air." Seketika itu juga Musa alaihissalam menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Setelah menolong, Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon seraya berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Kedua gadis yang ditolong Musa pun pulang ke rumahnya dan menceritakan kepada ayah mereka bahwa telah ditolong seseorang yang berhati mulia. Si ayah mengabulkan permintaan putrinya untuk mengambil Musa sebagai orang yang bekerja kepada mereka. Ternyata ayah kedua wanita itu tak lain adalah Nabi Syu'aib. Dan pada akhirnya Nabi Syu'aib alaihissalam menikahkan salah satu putrinya dengan Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam telah diberi Tuhan mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tangan Musa alaihissalam dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya.
Kedatangan Nabi Musa alaihissalam di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya sebagai tukang sihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negeri itu. Musa telah mengingatkan Fir'aun, janganlah berbuat dusta, nanti akan binasa dan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun dan tukang sihirnya tetap saja melawan dan menantang. Akhirnya Musa alaihissalam meladeninya. Di hari perjumpaan itu, tukang sihir Fir'aun menyuruh Nabi Musa melemparkan tongkatnya terlebih dahulu. Namun Nabi Musa menyuruh tukang sihir Fir'aun yang melemparkan terlebih dahulu. Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa. Di saat demikian Allah berfirman, "Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya." Quran Surat Toha ayat 69. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengikuti perintah Allah. Lalu ia melemparkan tongkatnya. Seketika itu jadilah ular besar merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Tuhan, sebagaimana firman Allah. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa." Quran Surat Toha ayat 70. Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa, demikian juga istrinya Siti Asia, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Melihat yang demikian, Nabi Musa dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah yang memerintahkan agar Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terbentang di hadapan mereka. Nabi Musa dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Dari kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa sampai di seberang dengan selamat, sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang durhaka. Anak-anak, dari kisah tersebut dapat kita tarik kesimpulan: 1. Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang gemar menolong. 2. Nabi Musa adalah pemuda pemberani dan cerdas menghadapi lawan. 3. Nabi Musa adalah seorang yang tegas menegakkan kebenaran. Anak-anak, selanjutnya kerjakan tugas berikut ini.
tugasnya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.